Selamat siang, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam CBRE ketiga ini. Saya ditugaskan untuk membawakan materi mengenai Basic Principles to Differentiate Benign and Malignant Musculoskeletal Tumor. Sebagai outline, pertama adalah radiological basic dari musculoskeletal tumor, kemudian kita membahas sedikit kasus dan take home message. Radiological basic of MSK tumor ini penting karena bagaimanapun kita beranjak dari radiograf untuk bisa lebih dalam membedakan suatu tumor malignan atau benign. Yang paling penting pertama adalah usia dan mungkin dalam beberapa kasus jenis kelamin. Usia ini penting karena tumor-tumor tertentu memiliki kecenderungan berada pada kelompok usia tertentu. Kemudian single atau multiple. Ini juga bisa mengarahkan kita apakah dia ke arah suatu neoplasma atau kondisi non-neoplastik. Kemudian lokasi dari tumornya itu sendiri di mana. Dan tumor morfologinya. Nah, tidak terlepas dari clinical finding dan laboratory finding yang saling memberikan kontribusi bersama radiological finding dalam menentukan malignan atau benign dari suatu tumor. Pertama adalah usia pasien. Jadi usia pasien ini penting, mengapa? Seperti saya katakan tadi bahwa beberapa kelompok tumor itu berada pada kelompok usia tertentu. Seperti misalnya Ewing sarcom, kemudian osteosarkom, simple bone cyst itu banyak dijumpai pada kelompok usia muda. Kemudian pada usia 30-40 tahun, misalnya kita akan jumpai banyak giant cell tumor ataupun enchondrome. Dan pada usia tua memang lebih banyak malignansi di mana sering dijumpai metastasis, kondrosarkom, myeloma ataupun kordoma. Kemudian lokasi tumor itu di mana? Apakah di tulang, apakah di soft tissue? Nah, untuk itu kita memerlukan radiograf sebagai pemeriksaan awal untuk mengetahui di manakah kira-kira lokasi daripada tumornya. Seperti kasus ini, kita lihat bahwa lesi terletak di dalam tulang, sedangkan pada kasus yang sebelah ini terlihat bahwa lesi terletak pada soft tissue tanpa ada keterlibatan dari tulang. Kemudian lokasi yang penting juga adalah bagian tulang yang mana. Apakah tulang pipih, apakah pada spine atau tulang aksial, apakah pada tulang panjang. Nah, karena ada beberapa lokasi tempat tertentu bagi tumor, seperti misalnya pada skull itu banyak dijumpai pada metastasis, multiple myeloma, ataupun eosinophilic granuloma. Kemudian pada bagian tertentu dari tulang, apakah dia pada epifisis, apakah pada metafisis atau diafisis. Nah, ini juga terkait dengan usianya. Apabila kita jumpai pasien dengan usia yang muda di bawah 30 tahun atau yang fisisnya belum menutup, kemudian ada lesi di daerah epifisis dengan gambaran yang sklerotik di tepinya, mungkin itu suatu kondroblastom. Lain halnya dengan pasien dengan epifisis yang sudah menyatu dengan metafisis, di mana fisisnya sudah menutup, kemudian kita jumpai lesi litik pada daerah epifisis, kemungkinan itu adalah suatu giant cell tumor. Kemudian yang penting lagi adalah lokasinya apakah sentral ataukah di pinggir. Apabila kita jumpai lesi lucent seperti ini di sentral dan di daerah diafisis dengan adanya fragmen fraktur ya, yang namanya fallen fragment, kita bisa curigai suatu simple bone cyst. Kemudian apabila kita jumpai lesi sklerotik yang cukup luas pada daerah kortikal, diafisis dengan adanya nidus, ini kemungkinan suatu osteoid osteoma. Kemudian apabila kita jumpai adanya lesi di daerah metafisis, lesi lucent dengan tepi yang sklerotik, dengan ini gambaran kemungkinan adalah suatu non-ossifying fibrom. Dan apabila kita jumpai lesi sentral, letaknya epifisis pada usia tua, di mana fisisnya sudah menutup dan kita lihat ada osteofit, kemungkinan ini adalah suatu degeneratif subchondral cyst. Kemudian kita menginjak pada lesinya single atau multiple. Apabila lesi single, kita bisa berpikir mengenai primary bone tumor atau secondary bone tumor, metastasis.
Tapi kalau lesinya multiple, itu ada beberapa lesi yang memang memiliki karakteristik multiple. Kalau kita ambil jembatan keledainya, yaitu FEMHI, fibrous dysplasia, enchondroma, eosinophilic granuloma, metastasis dan myeloma, hiperparatiroidisme dan infeksi. Nah, sekarang kita akan menuju ke tumor morfologi. Nah, yang penting adalah, pertama kita harus bertanya, apa yang telah dilakukan oleh tumor terhadap tulang? Nah, itu bisa terjadi dalam bentuk osteolitik, yaitu adanya lesi-lesi lusen pada tulang, atau osteoblastik, yaitu gambaran sklerotik seperti ini, atau mix osteolitik yang lusen dan osteoblastik yang sklerotik. Kemudian kalau kita jumpai lesi osteolitik, itu ada beberapa term, seperti bone destruction dengan berbagai polanya, bisa endothelial scalloping, saucerization, ataupun expansion ballooning. Kita lihat satu-satu. Jadi pola destruksi tulang yang paling jinak ya, dalam tanda kutip, adalah geographic type. Kita katakan suatu lesi itu geographic type apabila kita bisa menggambarkan dengan pena tepi daripada lesi tersebut. Jadi, kita bisa membedakan area tulang yang normal dengan tulang yang mengandung tumor, di mana artinya zona of transitionalnya itu sempit. Jadi seperti ini ada geographic type 1A, di mana ada lesi litik berbatas tegas dengan tepi yang sklerotik. Ya, ini contohnya non-ossifying fibrom. Kemudian ada geographic type 1B tanpa disertai sklerotik rim di sekitarnya, contohnya ini. Kita lihat ini ada lesi litik tanpa adanya sklerotik di sekitarnya, bisa kita jumpai pada giant cell tumor, atau yang golongan 1C, di mana ada osteolitik tanpa sklerotik tapi tepinya irregular. Hati-hati apabila kita jumpai lesi geographic type tipe 1C karena kemungkinan dia bisa suatu lesi yang malignan atau agresif. Kemudian pola destruksi yang lain adalah moth eaten. Moth eaten itu seperti dimakan rayap. Jadi tulangnya terlihat lobang-lobang seperti ini, ya. Dan itu bisa kita jumpai pada multiple myeloma, metastasis, kemudian juga pada limfoma. Nah, kemudian pola destruksi yang lain adalah permeatif. Ini yang paling buruk, di mana bagian tumor dengan bagian dari tulang yang normal itu sudah tidak bisa dibedakan lagi, di mana zona of transition-nya sangat luas. Ya, seperti ini kita tidak bisa melihat mana lokasi tumor, mana lokasi dari jaringan tulang yang normal. Ya, contoh ini adalah telangiectatic osteosarcoma. Kemudian ada lagi yang namanya endothelial scalloping. Endothelial scalloping terjadi apabila terjadi focal resorption dari inner layer dari korteks atau endosteum, ya, terutama pada tulang panjang. Nah, ini diakibatkan karena adanya lesi di daerah medula yang tumbuh cenderung slow growing. Nah, dikatakan ini lesi yang benign apabila endothelial scalloping yang terjadi kurang dari 1/3 ketebalan kortikel. Namun apabila lebih dari 2/3, itu dikatakan cenderung ke arah malignan atau agresif. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran enchondrom, di mana enchondrom adalah lesi yang jinak, dengan gambaran endothelial scalloping yang tidak melebihi 2/3 ya, tidak sampai 1/3-nya malah. Kemudian tidak ada destruksi tulang di sekitarnya. Berbeda dengan kondrosarkom di sini. Di sini endothelial scalloping-nya sudah sangat dalam hingga menyebabkan destruksi dari korteks di sekitarnya dan juga ada perluasan ke soft tissue di sekitarnya. Ini menandakan bahwa lesi tersebut adalah lesi yang agresif atau maligna. Kemudian ada juga yang disebut sebagai saucerization. Saucerization apabila lesi itu muncul dari periosteum atau dari korteks di sekitar tumor, ya, sehingga terjadi erosi yang dangkal dari permukaan korteks. Nah, ini bisa dapat dijumpai pada periosteal osteosarcoma. Contohnya seperti ini, di sini kita lihat bahwa terjadi saucerization ya di daerah metafisis dari femur akibat adanya tumor di sekitarnya. Kemudian ekspansil balon. Ekspansi balon ini terjadi apabila terjadi destruksi dari endothelial cortical bone dan dengan adanya pembentukan tulang baru di bagian luarnya, di mana kedua-duanya terjadi secara hampir bersamaan, sehingga terbentuklah expansil bone.
Ya, seperti ini kita lihat ada ekspansil dari bone. Nah, hati-hati pada tulang-tulang yang ekspansif. Apabila kita jumpai destruksi korteks, kemungkinan itu adalah lesi yang agresif atau ke arah maligna. Kemudian yang kedua, setelah destruksi tulang, kemudian kita juga bertanya, apa yang dilakukan oleh tulang, apa respon tulang melawan tumor tersebut. Jadi kita ketahui bahwa tulang akan bereaksi terhadap neoplasma, infeksi ataupun trauma melalui pembentukan periosteal atau periosteal reaction. Nah, pada non-aggressive lesion, maka lesi-lesi tersebut cenderung tumbuh secara lambat. Sehingga reaksi periosteal yang terjadi bersifat continuous atau uninterrupted. Namun, pada lesi-lesi yang agresif, tumor cenderung tumbuh dengan cepat daripada reaksi periostealnya. Akibatnya, terjadilah interrupted periosteal reaction. Mari kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah contoh reaksi periosteal yang solid atau benign, seperti ini, misalnya pada kalus, kemudian pada involucrum dari osteomyelitis, itu termasuk dalam golongan yang benign. Kemudian ada yang lamelated, seperti ini, sering kita jumpai pada Ewing sarcom. Lalu spiculated, di mana reaksi periostealnya tegak lurus dengan permukaan dari korteks, sering kita jumpai pada osteosarkom, serta Codman triangle, di mana bentuknya segitiga yang terputus, di mana juga ini sering kita jumpai pada osteosarkom. Nah, lamelated, spiculated, Codman triangle ini seringkali terkait dengan gambaran lesi yang agresif atau tumor yang malignan. Kemudian kita juga harus menilai apa komponen di dalam tumor tersebut. Dalam hal ini matrik kalsifikasinya. Apakah ada osteoid matriks, apakah ada matriks kondroid. Apa itu matriks kondroid? Matriks kondroid terbentuk pada tumor-tumor kartilaginus seperti enkondrom, osteokondrom, atau kondrosarkom. Gambarannya adalah ring and arc, jadi seperti kacang yang dipecahkan itu ya, dengan diprek itu akan terlihat ada gambaran seperti ini, bercak-bercak ya, bisa popcorn atau vokal titik-titik, vokal stip atau flokulen. Nah, sedangkan osteoid itu terbentuk oleh tumor-tumor yang mengandung osteoid ya, sehingga gambarannya akan putih seperti ini. Ya, kalau saya bilang demblok kalau bahasa Jawanya ya, demblok jadi putih ill divine. Batasnya tidak tegas. Itu menandakan adanya matriks osteoid. Kemudian ada satu lagi matriks yang berbentuk seperti ground glass, yaitu matriks fibrous. Nah, matriks ini sering dijumpai pada fibrous displasi. Namun kadangkala kita memisahkan matriks fibrous ini karena fibrous displasi sendiri adalah bukan tumor, melainkan kelainan kongenital. Ya, sehingga seringkali yang disebut hanya matriks osteoid dan kondroid. Kemudian yang terakhir ada tidaknya soft tissue mass yang menyertai. Seperti ini kita lihat adanya matriks osteoid disertai dengan reaksi periosteal yang berbentuk spiculated ya atau sunburst disertai dengan soft tissue mass yang besar. Nah, tapi kalau di sini kita lihat, kalau di sini kita pasti tahu ini bahwa suatu malignant bone tumor, yaitu osteosarkoma. Namun pada kasus yang ini kita lihat adanya lesi lucent yang berbatas relatif tegas pada soft tissue tanpa keterlibatan tulang, di mana dia lusensinya menyerupai jaringan lemak subkutis. Jadi bisa kita pastikan bahwa kemungkinan ini adalah soft tissue tumor yang mengandung komponen lipomatus, cenderung suatu lipoma. Jadi apabila kita menjumpai bone tumor, curiga bone tumor, maka tetap kita kaitkan dengan temuan klinis, temuan laboratorium, dan temuan radiologis. Kemudian setelah kita analisis dengan basic radiographic finding-nya, kita akan tentukan apakah dia ke arah neoplasma atau non-neoplasma. Apabila dia neoplasma, apakah dia benign ataukah dia malignan? Dan apabila dia non-neoplasma, apakah dia infeksi, metabolik, trauma, degeneratif, ataupun kongenital. Baiklah, kita menginjak sedikit kasus. Di sini adalah laki-laki 51 tahun. Di sini kita lihat adanya lesi di daerah antebrakii distal, ya, di daerah metadiaphysis distal daripada radius, disertai dengan lesi yang single, tidak multiple, dan adanya lesi osteolitik ekspansil, disertai dengan septa-septa yang multiple di dalamnya, dan adanya destruksi korteks di sekitar lesi, serta tidak dijumpai adanya matrik kalsifikasi, dan tidak ada juga reaksi periosteal,
tapi kita jumpai soft tissue mass yang prominent, serta perluasan massa ke dalam sendi. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, tentu kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu lesi yang agresif atau malignan. Dan kita kembali lihat kelompok umurnya. Nah, lesi tersebut terjadi pada pasien berusia 51 tahun, jadi sekitar daerah sini, di mana lesi ekspansil dapat kita jumpai pada golongan kondrosarkom ataupun metastasis yang tipe ekspansil seperti dari tiroid. Namun jangan lupa juga lesi tersebut sangat mirip gambarannya dengan giant cell tumor. Meskipun usianya sedikit di tengah-tengah giant cell tumor, namun masih bisa terjadi di usia sekitar 51 tahun, terutama yang tipe malignan GCT. Jadi, kita lakukan diferensial diagnosis terhadap kasus ini dengan malignan GCT atau DD-nya dengan kondrosarkom ataupun metastasis. Apakah boleh radiologi mendiagnosis hanya sampai sini? Boleh. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh daripada tumor tersebut, coba kita DD dengan gambaran yang memang mirip dan sesuai dengan kelompok umurnya. Kasus lain adalah kasus ini yang terjadi pada dewasa muda dan pada anak-anak. Kita lihat satu-satu. Di sini kita jumpai adanya lesi osteolitik yang tidak berbatas tegas, meskipun ada beberapa bagian yang tegas. Namun pada yang daerah sini kita lihat adanya lesi osteolitik yang permeatif, batasnya tidak tegas sama sekali. Kemudian lokasinya ini di meta dan di diafisis, sedangkan di sini lesinya lokasinya di diafisis. Kemudian di sini kita lihat adanya solid atau uninterrupted periosteal reaction, sedangkan di sini kita lihat interrupted periosteal reaction, dan di sini ada fragmen daripada tulang di dalamnya, yaitu squastrum, sedangkan di sini tidak ada matriks kalsifikasi. Kemudian di sini kita lihat adanya keterlibatan soft tissue swelling, dan di sini adanya soft tissue mass. Nah, ini adalah osteomyelitis kronis, di mana menggambarkan suatu benign bone lesion, namun yang di sini adalah suatu malignant bone tumor, yaitu Ewing sarcom. Hati-hati terhadap osteomyelitis dan Ewing sarcom, karena kedua-duanya bisa memberikan gambaran yang sangat mirip, baik gambaran radiologis maupun klinis. Baik, take home message dari presentasi ini adalah radiological appearance dari musculoskeletal tumor itu menggambarkan gambaran konten gross morfologinya. Kemudian sangat penting bagi kita radiolog untuk mengetahui radiological basic dari tumor muskuloskeletal untuk membedakan lesi benign dan malignan, dan jangan lupa untuk selalu mengaitkan dengan kondisi klinis dan kondisi laboratoris. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.